Handri Satriago lahir dari keluarga Minang yang sederhana. Ketika menginjak usia 17 tahun, Handri terkena kanker kelenjar getah bening yang akhirnya membuatnya tak lagi bisa berjalan sempurna. Beruntung ia memiliki orang tua yang luar biasa. Semangat hidup yang diajarkan kedua orang tuanya membuat Handri kuat menghadapi tantangan kehidupan. Dan ia pun membuktikan, sekalipun di atas kursi roda, ia mampu memimpin perusahaan kelas dunia. Tapi Anda sendiri kan, Handri, Anda kan produk lokal. Dari SD sampai masternya kan juga, kecuali mungkin satu yang di Australia, ini kan hasil dari pendidikan di Indonesia. Dan sekarang bisa menjadi puncak, pemimpin puncak dari sebuah multinational company. Jadi harusnya kita nggak terlalu pesimis ya bahwa orang-orang yang kita lahirkan dan dididik di Indonesia itu bisa bersaing. Saya punya prinsip dan kebetulan saya mungkin beruntung karena prinsip ini saya miliki sejak saya kecil gitu ya. Bahwa learning itu has to be an individual responsibility. Banyak orang merasa bahwa wah ini harus sistem pendidikan yang benar. Jadi kalau saya nggak pinter ya karena sistem pendidikannya nggak benar gitu. Saya ini nggak punya uang sehingga saya nggak bisa beli buku, sehingga saya nggak bisa menjadi pintar. Kalau menurut saya stop blaming others. Nah itu mungkin betul, tapi if you wanna grow, and then the most important thing adalah Anda harus memulainya dari diri Anda. Learning adalah individual responsibility. Anda harus berjibaku untuk mendapatkan proses pembelajaran itu. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil sejauh ini, mereka run extra miles. Mereka lari lebih jauh. Mereka punya keyakinan bahwa saya nggak mau tergantung pada apa yang saya tidak punya. Tetapi saya ingin mencari sebanyak mungkin yang saya masih bisa cari. Sekarang misalnya kalau Handri ingin menciptakan Handri berikutnya yang kita harapkan bahwa ya semua perusahaan-perusahaan multinasional juga bisa merasa mempercayakan lah perusahaannya kepada pimpinan-pimpinan muda Indonesia. Apa kira-kira number one message yang mereka harus miliki? Ya, learning ya kalau menurut saya. Message saya akan berulang-ulang itu terus. Learning, be a person yang karena kelemahan kita, saya sangat merasa kelemahan kita adalah blaming ya. Menyalahkan. Nyalahin orang lain gitu, nyalahin sistem, nyalahin apa sehingga nggak bergerak gitu. Nyalahin nasib. Nasib. Sementara pesimistis dan menyalahkan others itu tidak membuat kita beranjak kemana-mana kan. Artinya saya memilih pilihan yang lain lah. Optimis, learn, try to move up. Apakah akan selalu berhasil? Tentu tidak. Apakah akan ada kegagalan? Tentu iya. But that's the process. How can you know something kalau kita nggak pernah gagal terhadap sesuatu kan? Kalau Handri, apa yang masih perlu dipelajari? Oh banyak Des. A lot of things. I keep learning. Dan saya masih mencari bahwa ini adalah proses yang nggak akan pernah selesai untuk mencari formula apa sih yang pas banget untuk leadership followership. That's one of the things. Sehingga saya nggak pernah berani menyatakan bahwa wah I'm the most lovable leader in my company. I'm already at the top, yay. Right, I'm already on the top. No, I believe there are a lot of people yang melihat saya dari sudut pandang yang berbeda yang saya harus pelajari. Kemudian imagination. Mungkin hal yang kurang dari kita adalah imagination. Ada berkhayal. Menghayal untuk sesuatu yang bisa dihasilkan gitu. Sharing dong apa hayalannya. Saya memang passionate sekali untuk people yang sekarang saya lagi mikir itu. Tapi formulanya gimana? Coaching Indonesia gitu. Bisa nggak itu dibikin ya kayak? Kalau misalnya nih Des, satu orang leaders itu engage dengan 2 orang student aja. Entah di kampus gitu, entah dimanapun ya, nggak perlu harus lembaga ini. Dan engagement itu nggak cuma sehari gitu, atau sekali datang atau sekali tapi sekurangnya setahun lah.
Mereka kirim email, mereka temu, kayak kadang-kadang mereka berdiskusi, mereka open pada dua orang itu. Anggaplah ini dua orang yang bukan karyawannya mereka, yang akan menjadi orang themselves dalam bentuk yang lebih baik. Ada 1.000 aja yang bisa lakukan itu, maka kita punya 2.000 tuh. Yeah. Right? And then kalau ini dimultiplikasi lagi mungkin banyak. Mungkin dengan cara ini kita menghasilkan lebih cepat kali proses a good leader tadi ya, kelangkaan talent tadi. Dan semoga mimpinya bisa terwujudkan karena memang tuh mimpinya sangat bermanfaat ya, khususnya bagi Indonesia. Handri, terima kasih banyak, ini sangat menginspirasi saya, apalagi mendengar begitu semangat, begitu banyak passionnya dari seorang yang belum 45 tahun tapi sudah memimpin satu perusahaan yang begitu besar. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Minum tehnya lagi. Oke.